Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa sekalian, hari ini Jumat 18 Juli 2025. Masih dalam agenda melihat desa-desa potensi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, hari ini kami berada di salah satu desa yang ada di Kecamatan Semidang Aji, yaitu Desa Panggal-Panggal. Desa Panggal-Panggal ini, pemirsa sekalian, merupakan desa tetangga dari Desa Padang Bindu yang terkenal dengan objek wisata Gua Putrinya. Pemirsa sekalian, desa ini sejak dipimpin oleh sosok muda Pirly Bastumi, sarjana ekonomi. Seiring dengan waktu, pembangunan di desa ini cukup baik. Pembangunan berbagai macam infrastruktur dan pembangunan yang ada di sini memang betul-betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa keinginan masyarakat, itu yang diprioritaskan oleh pemerintah Panggal-Panggal. Baiklah pemirsa Deteksi TV sekalian, tidak perlu berlama-lama. Kita lihat, kita keliling di desa ini, kita lihat apa saja yang sudah dibangun, apa saja harapan ke depan. Tentu harapan yang terbaik untuk warga masyarakat Desa Panggal-Panggal. Pemirsa Deteksi TV sekalian, bersama saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV akan melaporkan jalannya melihat desa-desa potensi pada hari ini. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa sekalian, hari ini Jumat 18 Juli 2025, kami tim Deteksi TV masih dalam program melihat dan meninjau desa-desa potensi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami berada di salah satu desa yang ada di Kecamatan Semidang Aji, yaitu Desa Panggal-Panggal. Di sebelah kanan kami, kita lihat sosok muda yang energik, kepala desa 2 periode, Pak ya. Oke, dan juga di sebelah kiri kita lihat ada wakil ketua BPD, orang yang betul-betul sinergi antara BPD dan pemerintah desa. Pak Kades, ada berapa dusun ini? Ada 5 dusun. 5 dusun. Dusun 1 sampai dusun 5. Berarti apa tuh RT-nya? RT-nya ada 11. Ada 11. Pemirsa sekalian, desa ini ada 5 dusun dan 11 RT. Desa Panggal-Panggal merupakan desa tetangga desanya Padang Bindu, yang terkenal dan termasuk sampai ke mancanegara, yaitu dengan Gua Putri. Pemirsa sekalian, seiring dengan derap langkah pembangunan, desa ini tidak mau tinggal daripada desa-desa lain, Pak Kades. Begitu banyak bangunan-bangunan di sini. Ya. Yang paling diutamakan apa? Tentu infrastruktur, jalan ke perkebunan dan ke persawahan. Jalan perkebunan ke persawahan untuk usaha tani, guna menunjang dan memfasilitasi para petani-petani yang ada di sini untuk mengangkut ataupun membawa hasil-hasil petaninya. Baik pemirsa sekalian, kita tidak berlama-lama Pak Kades, kita akan melihat, akan kita tinjau apa saja yang sudah dibangun di desa ini dan apa saja yang belum, serta harapan apa saja untuk ke depan. Tentu kita sama-sama sepakat ya, ada Pak Kadus, ada Pak RT, semuanya di sini perangkat desa. Kita sama-sama sepakat satu langkah, derap langkah untuk maju bersama Desa Panggal-Panggal. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Selamat pagi. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian,
seiring dengan derap langkah pembangunan, pemerintah desa Panggal-Panggal ini tidak mau ketinggalan dengan desa-desa lain. Bisa sekalian, ini ada jalan usaha tani ya. Pak BPD boleh sini Pak? Ya, itu. Nah ini BPD Desa Panggal-Panggal, Om, yang dari kau pemerintahan pembangunan. Oke. Nah, pemirsa sekalian, ini orang yang paling penting di sini Om tentang pembangunan di desa ini ya. Itu sama siapa Om? Dengan Yubianto. Sama siapa? Yubianto. Kau pembangunan desa Panggal-Panggal. Om ini dibangun tahun berapa ini? Tahun 2003. 2023. Berapa panjang Om? 183. 183 meter, pemirsa sekalian, lebarnya 1,5. 1,2. Ini kalau ketebalan tinggi nih, tebal, ya. Dikarenakan di sawah, berarti ini ingat nggak berapa ketebalannya? 60 cm. 60 cm, pemirsa sekalian, setengah meter lebih. Pemirsa Detektif TV sekalian, jalan ini merupakan urat nadi warga di sini atau petani-petani di sini untuk mengangkut. Kita lihat, coba Om, geser sedikit Om. Kita lihat pemirsa sekalian, begitu luas sawah terbentang yang ada di desa Panggal ini, pemirsa sekalian. Dan juga menurut konon ini 2 periode ya pembangunannya, 2023 dilanjutkan 2024. 2024 ingat nggak berapa meter itu? Ada. Baik pemirsa sekalian, nanti kita lihat berapa panjangnya jalan yang betul-betul untuk membantu masyarakat petani, baik itu ke sawah ya, ke ladang, ke kebun. Kita lihat inilah suasana desa yang bukan main ya. Suasana desa Panggal-Panggal yang betul-betul menjanjikan. Baik pemirsa sekalian, ikuti kami tentu bersama Deteksi TV. Pemirsa sekalian, masih derap langkah pembangunan. Kita ketahui bahwasanya pada tahun 2023 dibangun jalan usaha tani dan masih tetap membangun untuk kepentingan para petani. Pada tahun 2024 pemerintah Panggal-Panggal masih membangun jalan usaha tani. Ini Om. Ingat panjangnya Om? Panjang. Itu panjangnya. Lah temu belum? Panjang. Oh, ada Pak Gerana. Kini ke prasasti. Prasasti. Sebelah sana lagi. Oh, jauh. Agak tengah. Bismillah. Tunjuknya apa tuh, Pak? Pemirsa sekalian, pada tahun 2024 dalam derap langkah pembangunan, pemerintah masih tetap berpihak kepada para petani yang ada di desa Panggal-Panggal ini. Akhirnya pada tahun 2024 untuk meningkatkan hasil pertanian terutama sawah, di sini dibangun jalan usaha tani. Ini di 2024 ini dibagi-bagi ya. Ini berapa nih panjangnya ini? 252 meter pemirsa sekalian. Sama lebarnya, sama ketebalannya, dan alhamdulillah inilah kondisi jalan usaha tani yang betul-betul untuk memberikan bantuan ataupun kalau istilah kerennya memanjakan para petani yang ada di desa Panggal ini. Pemirsa sekalian, memang desa ini selain tanaman terkenal dengan tanaman buah-buahan, ada perkebunan, dan juga tidak sedikit sawah menghasilkan padi-padi yang baik di desa yang baik ini. Ikuti kami selanjutnya. Itu dari 23 itu di sini ke sana ya. 24 ini ke sana.
Itu ada ya? Oke. Bisa kalian sangat menakjubkan. Yang mana kita ketahui begitu luas sawah terbentang yang ada di desa Panggal ini. Namun pemirsa sekalian, kalaulah kita boleh berbicara untuk kebutuhan desa ini saja maksud kami, tidak harus mendatangkan beras dari daerah lain. Mengapa? Dikarenakan bisa sekalian, pemerintah, masyarakat dan petaninya memang betul-betul sama-sama jibaku, dan juga yang sangat mengagumkan pemirsa sekalian, anggaran dana desa, pemerintah membangun jalan usaha tani yang nggak tanggung-tanggung ya, ratusan meter untuk membantu para petani-petani yang ada di sini, mempermudah mengangkut hasil pertaniannya. Mulai pembangunan jalan usaha tani ini diawali dari tahun 2023 dan tahun 2024. Pemirsa sekalian, inilah wujud daripada kepedulian pemerintah untuk para warga dan para petani yang ada di sini. Tak mau pokok ke aja tuh pokok. Beda kami kalah kakak motor. Hai. Awak ngam dalam apa itu pesan Mei. Kita ketahui begitu terbentang luas sawah yang ada di desa Panggal ini, pemirsa sekalian, dengan harapan para petani di sini sejahtera dan warga masyarakatnya. Baik pemirsa sekalian, untuk menghindari banjir ya, pemerintah Panggal ini akan membangun drainase atau pesisir pasangan pada tahap kedua. Inilah situasi sering yang ada di desa Panggal. Kita coba bertanya kepada kau pembangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu jalan usaha tani yang dibangun tahun 2024 dengan panjang 345 meter, lebar 1 meter dan ketebalan 0,15 cm.
Baik, bisa sekalian, sudah ada kong pembangunan desa Panggal-Panggal ya. Kom ini akan dibangun ya, Iya. tahun ini. Untuk tahun 2025. 2025 tahap kedua. Itu. Tentu ini dibangun pemirsa sekalian untuk mengantisipasi Banjir, mengantisipasi banjir pas hujan yang pas hujan Iya, deras. deras. Ini nanti akan dibuat siring drainase ya. iya ya. Itu pada tahun ini memang betul-betul desa Panggal-Panggal ini membangun, dan untuk usaha tani ada 58 kalau nggak salah ya, atau 35 ekor kambing yang dibeli, dan insya Allah kambing-kambing ini akan bisa berkembang biak di desa ini. Selain itu pemirsa sekalian, apa yang kami sampaikan tadi, pada tahap kedua nanti akan dibangun siring ini ya, sehingga airnya bisa lancar dan mengantisipasi Banjir. terjadinya banjir. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan daging melalui program ketahanan pangan, pemerintah Desa Panggal-Panggal Kecamatan Semidang Aji memelihara ternak kambing pembiayaan ya. Baik bisa sekalian, kita lihat kambing-kambing yang begitu sehat. Nah, ini kambing-kambingnya sekalian, kandangnya cukup baik ya. Kambingnya pun cukup sehat-sehat. And di kelompok atau ada berapa orang yang Hah? Apa? Ya, kalau merawatnya kan cuma beberapa orang kan. Ya, Cuman ini kan punya desa. betul, punya desa. Tapi pekerjanya ada berapa orang di sini? Kerjanya ada berapa? Sekalian untuk memenuhi kebutuhan akan daging kambing, pemerintah melalui program ketahanan pangan, pemerintah Panggal-Panggal untuk kami ada 35 ekor kambing dipelihara di sini, dan kita lihat kandangnya pun cukup baik pemirsa sekalian. Kambing-kambingnya sehat, dan kita berharap kambing-kambing ini, kalaulah saat ini kita datang, dan juga menurut infonya sudah ada yang beranak ya. Sudah ada yang beranak pemirsa sekalian. Kambing-kambing cukup sehat, dan juga kambing ini tidak dilepas, melainkan di kandang-kandang ini kambingnya dikasih makan sehingga pertumbuh kembang kambingnya akan baik. Bisa sekalian ikuti kami melihat desa potensi yang ada di desa Panggal ini. Bukan dalam bentuk kelompok ya. Bukan. Ya. Kambing-kambingnya pas ini. Ini. Kurang sehat. Ih, kambing-kambingnya. Tidak salah ini. Ya.
Baik pemirsa sekalian, guna mempersiapkan generasi penerus anak bangsa, pemerintah desa Panggal-Panggal memfasilitasi PAUD yang ada di desa ini. Nah, prasarananya sekalian ya, cukup baik dengan pagar yang begitu kokoh sehingga anak-anak bermain tidak mengkhawatirkan, bisa sekalian. Dan PAUD ini sudah berapa kali rehab ya. Dan juga kita lihat di sini 2020 yang silam dibangunlah pagar sekokoh ini untuk mengantisipasi agar anak-anak tidak bebas berkeliaran di saat waktu belajar. Cukup membanggakan PAUD ini. Inilah cikal bakal generasi penerus yang ada di desa Panggal-Panggal, Kecamatan Semidang Aji. Baik, pemirsa dan TV sekalian, cukup begitu mengagumkan. Desa Panggal-Panggal ini ternyata banyak menyimpan potensi. Tadi kita lihat terutama jalan-jalan menuju perkebunan, menuju sawah. Sekarang kita berbicara seputaran kegiatan PKK. Kita tanya sama orang nomor 1 di desa Panggal-Panggal ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, Ibu, siapa namanya, Bu? Ibu Deliana. Ibu Deliana, Ketua Tim PKK Desa Panggal-Panggal. Bu, apa saja program PKK yang sudah dilakukan di tahun ini, Bu? Kegiatan apa itu? Pengajian. Oh, pengajian. Ya. Kegiatan robana. Pembinaan ya, pembinaan Bu. Ya. Nah, Bu, kalau tadi kami lihat itu ada PAUD. Iya, PAUD. PAUD itu dalam arti kata yang mengelolanya PKK. Iya. PKK. Ada berapa anak, Bu, tahun ini, Bu? Siswa. Tahun ini 20 siswa. Iya. Tenaga pengajarnya, Bu? Orang 4 tenaga pengajar. Bu, biasa yang namanya kegiatan PKK tidak terlepas dari PAUD. Iya. Apa namanya? Belum pernah pemirsa sekalian. Iya. Tapi kami yakin apabila diadakan lomba di Kecamatan Semidang Aji ini, PKK Desa Panggal-Panggal siap melaksanakan. saya melaksanakan dan yakin yang terbaik, Bu yang ya. terbaik Iya. untuk Desa Bu, ada Panggal-Panggal. produk unggulan di sini? Produk unggulannya belum ada di Oh, sini. belum ada di sini, Iya. Bu ya. Nanti pemirsa sekalian, desa ini harus membuat produk unggulan. Kita lihat banyak kopi di sini, Iya. banyak sawah di sini. Setidak-tidaknya peran PKK membuat suatu produk ya. Boleh dikatakan ada beras dari desa Panggal-Panggal. Dikarenakan begitu luas sawah terbentang di desa ini. Baik, Ibu. Baik pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama Ibu Ketua Tim PKK Desa Panggal-Panggal, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering, tentunya Sumatera Selatan. Remaja, Iya. lansia. Nah, apakah ini sudah berjalan selama ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ya. berjalan dengan lancar, Bu. Mm-mm. Ini diadakan setiap bulan? Setiap bulan kegiatannya. Kegiatan rutin. Apakah berpindah-pindah ke dusun 1, dusun 2, atau di Disatukan ke sini. Oh, di semua. sini satu Iya, tempat, satu Bu, ya. tempat. Bu, Iya. harapan apa ini untuk kedepannya? Setidak-tidaknya Ibu bisa menghimbau kaum ibu yang ada di desa Panggal-Panggal ini, baik rutinitas pengajian, Iya. himbauan untuk anak-anak yang ada di sini. Tentu peran seorang ibu sangat penting
dan begitu mewarnai anak-anaknya. Apa yang akan Ibu sampaikan untuk warga Ibu? Silakan. Untuk kedepannya semoga kegiatan pengajian majelis taklim Desa Panggal ini semakin maju. Semakin maju. Dan ya. untuk anak-anak remajanya semakin apa itu ya bersemangat. Baik Bu ya. Untuk Terhindar dari narkoba itu. Ya. Selama ini pembinaan sudah cukup baik Bu ya. Alhamdulillah. Melalui PKK. Ya, dengan Ya. program PKK ini kita lebih baik dan lebih maju lagi ke Bu, depannya. mungkin di sini ada seperti apa namanya jalan itu apa namanya tanaman-tanaman toga Bu ya. Ya tadi kita lihat betul-betul desa ini tertata rapi dan bersih. Alhamdulillah. Di mana-mana kita lihat tadi kami dari ujung ke ujung kita lihat agak kagum ya. Kita lihat desa ini kalau kita lewat seperti tidak ada apa-apa, tapi setelah kita masuk ke dalam, ke kiri dan ke kanan, walaupun perumahan padat tapi tertata dengan baik, selokannya, sing-singnya bersih, sehingga nyamuk-nyamuk tidak jadi. Ini tentu peran serta dari PKK Bu ya, selalu menghimbau. Oke, silakan apa yang mau dihimbaukan Bu untuk warganya? Pengajian. Oh, pengajian. Ya. Kegiatan robana. Pembinaan ya, Bu ya. Nah, Bu, kalau tadi kami lihat itu ada PAUD. Iya, PAUD. PAUD itu dalam arti kata yang mengelolanya PKK. Iya. PKK. Ada berapa anak Bu tahun ini, Bu? Warga masyarakat Desa Panggal ini Ya. Untuk kaum ibu ini. terutama untuk kami ibu-ibu ada kesadarannya untuk memajukan kegiatan tim penggerak PKK Desa Panggal dengan semangat, dengan penuh namanya apa itu. Bu, saya tanya Bu, pernah ikut lomba PKK-nya? Semidang Aji. Ada yang patut diacungkan jempol, yaitu baik pemirsa Deteksi TV sekalian, sungguh padat hari ini agenda yang ada di Desa Panggal-Panggal ini. Ya sekalian, selain melihat potensi desa, hari ini ada pengobatan gratis dari Puskesmas, jemput bola dari pihak Disduk Capil di desa ini bagi yang masyarakatnya yang belum rekaman KTP, yang kakaknya bermasalah dan yang lain-lain. Tapi ada satu agenda yang sangat membanggakan, yaitu pada hari ini ada safari Jumat dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering. Lengkap sudah pemirsa sekalian acara dan kegiatan yang ada di Desa Panggal-Panggal, Kecamatan Semidang Aji ini. Baik pemirsa sekalian, kita ikuti jalannya safari Jumat bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering, Sumatera Selatan. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini kita tahu bersama yang mana Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita ketahui dinas ini memang konsen dan program jemput bola. Di samping kita saat ini sudah ada Kepala Dinas Catatan Sipil ya. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Suryadi SE MM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, program ini sudah berjalan berapa lama Pak? Sepertinya udah lama. Udah lama, alhamdulillah sudah lama. Tapi ini jadwalnya yang ada di Semidang Aji, Kecamatan Semidang Aji. Kecamatan Semidang Aji. Jadi gini, pada hari ini kami berkolaborasi dengan MUI. MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kebetulan pada hari ini MUI jadwal safari Jumatnya di Desa Panggal-Panggal. Nah, jadi momentum ini kami manfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa saja sasarannya? Tentu selain KTP,
KTP, kartu keluarga, KIA, akte kelahiran, seluruh semua pelayanan dokumen kependudukan ini kami layani di tempat, langsung kami cetak di tempat. Langsung Cetak jadi di- tentunya. Langsung jadi. Jadi pemirsa sekalian, memang kita ketahui bersama yang namanya catatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu inilah sistemnya ya. Bukan hanya Menunggu di tempat, tapi kita jemput bola. dan juga beberapa waktu yang lalu termasuk yang keterbelakangan dan Keterbelakangan mental, UDGJ. Alhamdulillah UDGJ yang laporannya masuk ke kita, ini sudah 100%. 100%. didata semua. Ya. Iya. Nah, kalau hari ini ada target nggak, Pak? Kalau hari ini tidak ada target, yang pastinya kita menyisir masyarakat yang belum mempunyai belum perekaman EKTP akan kita rekam, yang belum penerbitan akte kelahiran akan kita terbitkan akte kelahiran, yang belum mempunyai KIA ini akan kita terbitkan KIA seperti itu. Dalam arti kata yang harus proaktif Pak Kadesnya loh. Pak Kades melalui Kades dan melalui Iya, RT benar. harus diingatkan, disampaikan kepada warganya, kepada masyarakatnya bahwasanya hari ini 18 Juli 2025 di kantor desa Panggal-Panggal ini akan digelar pelayanan jemput bola, jemput dokumen bola. kependudukan. Ada waktunya, Pak Eri? Tidak ada. Nah, jadi waktunya kita dari pagi ini sampai ke sore. Selagi masyarakat masih memerlukan pelayanan kami, tetap tetap kami layani walaupun sudah Pemirsa selesai jam kerja. sekalian, ini betul-betul prima ya. Bahwasanya mungkin selama ini untuk ngurusnya baik Kecapil sendiri ataupun ke kepala, hari ini betul-betul sekali lagi kita acungkan jempol untuk Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik pemirsa sekalian, mungkin ada himbauan? Ada satu lagi nih program dari Dukcapil. Apa Jadi itu? Dukcapil sekarang sudah bekerja sama dengan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama. Ya. Apa itu? Ini yang perlu kita ketahui. Ini baru kami tanda tangan MOU 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya. Kami berkomitmen dengan Pengadilan Agama bahwa masyarakat warga Kabupaten Ogan Komering Ulu selama ini banyak sekali yang melaksanakan nikah siri dan tidak mempunyai buku nikah. Ini sangat terbantu sekali ini. Jadi kami bekerja sama dengan Pengadilan Agama. Kami akan jemput bola seperti Jemput bola ini juga. sekaligus menghadirkan Pengadilan Agama untuk mengadakan petikan untuk penerbitan buku nikah. Buku nikah. Iya. Biayanya murah. Berapa biayanya? Cuman 190.000. 190.000. Dikarenakan pas 200 lah ya. Iya, dikarenakan kalau di Pengadilan Agama ini dia harus ada setoran. Iya, betul. Tapi sudah dipres, Ya. biasanya mahal kan. Nah, sekarang jemput bola langsung dapat petikan pada hari itu, sidang di tempat langsung dapat petikan, cuma biayanya yang dikeluarkan untuk Pengadilan Agama 190.000. Tidak bulat 200 ya. Tidak, 190.000. Baik, pemirsa sekalian. Syukur alhamdulillah ini bagi warga kita, saudara kita yang melakukan nikah siri. Ya. Memang terkadang nikah siri ini ada problem ya Pak Kadin ya. Kesulitan untuk buat akte di saat punya anak segala macam. Hari ini terjawab sudah. Alhamdulillah Kadin Dinas Catatan Sipil sudah kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk menerbitkan buku ya. Buku nikah. Itu. Petikan syarat untuk penerbitan buku nikah. Ada petikan. Harus sidang isbat terlebih Sidang dahulu isbat melalui dulu. Pengadilan Agama. Pengadilan Saya Agama. sampai berantas. Bukan main ini. Kalau gitu mau dong nih kasih Jangan, tidak boleh. Dikarenakan Oke. satu, Bang. Sekalian dalam rangka safari Jumat ya, nampak di depan didampingi oleh Kapolsek Sembilan Ngaji, ada Pak Camat Sembilan Ngaji, semuanya rombongan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama-sama akan menggelar safari Jumat.
Tapi bang, jangan mantau bang. Mana Bang Bento kan lo? Ecak-ecaknya tuh. Ya. Bisa sekalian, inilah situasi dan kondisi masjid yang begitu megah. Masjid, salah satu masjid yang ada di desa Panggal-Panggal. Di sini tempat diselenggarakannya beribadat dan acara-acara keagamaan, tentunya agama Islam. Ya sekalian, nampak rombongan Majelis Ulama Indonesia MUI di Kabupaten Oku, ada juga ulama Haji, nampak juga ada Kapolsek Sembilan Aji, ada Camat Sembilan Aji dan beberapa desa tetangga yang ada di Semidang Aji ini. Bisa sekalian, sungguh ini merupakan masjid, yaitu Masjid At-Taqwa, masjid jami yang ada di desa Panggal-Panggal. Kami minta kepada Bapak yang untuk MUI di mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita semua masih selalu berkat oleh Allah SWT sebagai nikmat terutama, nikmat iman, sehat dan sempat, sehingga kita dapat rombongan beserta Sembilan Haji, Kapolsek Sembilan Haji menyampaikan sambutan arahan dan wejangan kepada Ketua MUI Kabupaten Kabupaten Hulu pada Kanda Rahmat Suki. Kami persilakan dengan hormat. Berjamaah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung beserta Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepadanya, mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah desa Desa Panggal-Panggal beserta jajaran Badan Pemusyawaratan Desa dan seluruh lapisan masyarakat Desa Panggal-Panggal yang pertamanya menyampaikan ucapan terima kasih. Siang hari ini rombongan dari Majelis Ulama yang dari Kabupaten Kamarudin ini akan menjadi catatan amal ibadah Allah SWT. Mungkin ini saja pengantar dari kami. Sebelumnya sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf jikalau dalam penyambutan kami, penempatan kami ada yang kurang berkenan ya di bawah penjuru dan saudara-saudara sekalian. Kami mewakili segenap masyarakat Desa Panggal-Panggal menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini menyampaikan sambutan arahan dan wejangan kepada Ketua MUI Kabupaten Kabupaten Hulu pada Kanda Rahmat Suki. Kami persilakan dengan hormat. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim. Kami hormati dengan catatan sipil dan pengurusan Ananda Suryadi istri serta jajarannya
yang membersamai kami hari ini dengan kaitan gratis di kesempatan untuk masyarakat desa Panggal-Panggal yang belum punya KTP atau KTP-nya rusak dan repot-repot lagi ke Batu Rajo. Silakan di samping Pak Kades. Sekaligus juga dari Kecamatan Sembilan Haji di Dari Erzon. Kami hormati gratis hari ini ambil berkah hari Jumat. Jadi yang tensi, cek gula darah, cek kolesterol, asam urat gratis dengan syarat yang kami hormati hadir bersama kita Pak Diki, Ananda Deden, kemudian Pak Kapolsek Kecamatan Sembilan Haji, Pak Mikil, yang kami hormati ada Pak Babinsa juga hadir sama kita, kemudian Ketua MUI Kecamatan Sembilan Haji, Pak Diki, Ananda Deden, kemudian Pak Kapolsek Kecamatan Sembilan Haji, Pak Mikil, yang kami hormati ada Pak Babinsa juga hadir sama kita, kemudian Ketua MUI Kecamatan Sembilan Haji, dari Kecamatan Sembilan Haji di Dari Erzon. Kami hormati panggil Bedegu Kembung, karena memang masih satu keturunan Panggal-Panggal Bedegu. Hormati Kepala Desa Panggal-Panggal, seluruh jajaran perangkat desa Panggal-Panggal. Kami harapkan lebih dari target luar biasa. Kepala desa sudah menyiapkan diri dari kemarin berapa hari ini untuk menyambut kita, untuk hadir bersama-sama di sini menunjukkan kegembiraan beliau. Dan itu kami semua mengucapkan terima kasih kepada kepala desa dan jajarannya, ketua BPD dan seluruh anggotanya, masyarakat desa Panggal-Panggal yang sudah menyambut kedatangan MUI secara kelembagaan. Kalau aku secara pribadi memang menelusuri ini, makanya dari pagi tadi, waktu di pagi-pagi tadi sini sudah disambut, artinya setelah kamu datang sambut juga. Ketua MUI ini jadi ketua MUI datang dan disambut, kamu datang disambut yang tadi. Karena memang saya Kadin juga sudah disambut di sini, Kadin Capil dan disambut, tapi anak buah Kadin disambut di sini. Anak buahnya disambut di sini, disambut lagi Pak Kadin sama TNI sudah terbiasa di sini. Dilaksanakan hari ini di Masjid pada Desa Panggal-Panggal. Terima kasih pula kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan yang sudah menyiapkan diri hadir di sini untuk ikut membersamai ini dalam dakwah pagi dakwah Jumat. Jadi atau kita untuk sapari subuh. Oleh sebab itu kita melaksanakan sapari Jumat. Sapari Jumat ini Bapak Ibu satu kecamatan cuma yang di satu desa. Jadi setelah hari di Panggal-Panggal tidak akan ada lagi desa Sembilan Haji. Kita akan langsung ke kecamatan Muarajaya, Pengandonan. Yang sudah selesai itu di kecamatan Pelogan kemarin di desa Gunung Tiga. Kemudian di kecamatan Peninjauan kita laksanakan di Peninjauan Dusun 7. Ini yang ketiga di Sembilan Haji dipilih desa Panggal-Panggal ya untuk safari desa Sembilan Haji, kecamatan Sembilan Haji. Ini ceramah untuk sharing masalah agama, kajian sudah kita masuki. Yang pertama kemarin di sektor hukum, seluruh pejabat-pejabat dalam di sektor hukum ya, untuk menerima ceramah dari MUI. Yang tidak mau kita laporkan bupati, ini anak buahnya tidak dalam ceramah. Kemudian masuk setelah itu kita masuk aman modal, kita masuk ke Kominfo. Dari Kominfo kemarin kita masuk di kantornya Ananda Suryani di kantor Disduk Capil. Ceramah di masjid sudah ketemu. Oleh sebab itu kami dari ke kantornya, kalau dia datang ke masjid. Pegawai yang datang ke masjid kami gali ke kantornya. Dia udah kaki di kantor, kita gali di mana tempatnya. Dia masuk penjara, kita gali ke penjara. Kemarin kami ceramah di penjara. Di kantor Dakati, di masjid Dakati, rupanya di penjara. Kami temui di penjara, kami ceramah di penjara.
dan akan buat MOU dengan kepala rutan untuk kajian ceramah setiap isi pengajian setiap 1 bulan sekali di rutan. Jadi bapak-bapak pasti ketemu dengan MOI sekarang. Di kantor kami dari ke kantor, di sekolah kami dari ke sekolah. We go to school, mulai dari Al-Azhar Center, SMA Sentosa, termasuk SMKN SMK 1, Sembilan Negeri, kita masuk ke kampus Sulbara. Kemana pun akan kita kejar dakwah. Sebab selama ini kalau kita menunggu orang datang minta didakwahi, sampai sekarang tidak ada yang datang kepada kami minta didakwahi. Bahkan kami kejar ke seluruh dari itu. Kami kejar ke masjid, dia gaib di luar masjid. Kami kejar ke musola, tidak ada di musola. Rupanya di sholatnya dilanggar. Ini dakwah kita adalah bagaimana untuk membuat kita ini sadar religius. Kalau masyarakat ini punya kesadaran dari hari-hari, bapak-bapak polisi kita tidak repot lagi. Ketiga lagi polisi, nak balik lagi, nak rampok lagi. Kalau malu bapak polisi. Tapi kalau polisi bermasalah, kami masuk ke polsek-polsek, siap pusat nanti. Kamu masuk setiap polsek ceramah di polsek. Kalau ada anggota polsek tidak mau dengar ceramah dan beragama Islam, dia lapor saya. Nanti saya masuk ke polsek 9 Haji, minta fasilitasi Pak Michael, cukup kumpulkan sejangan buahnya Pak Michael, duduk mantap-mantap dengarkan kami ceramah. Kami pulang bosan dikasih amplop. Organisasi pemerintahan kita akan masuki yang selama ini jarang tersentuh. Mengapa saya sebutkan banyak organisasi yang belum makan sendiri? Yang penting mengumpulkan itu, kemudian malu. Kita akan keliling masuk-masuk. Komite yang mengumpulkan besok kumpul, dia akan kumpul semua. Memandang Rahmat Subeki dan anggota dari MUI ini mungkin masih ada yang belum tahu. Mungkin Pak Rohan Tanjung belum tahu kalau aku Jemu Pangkal Manggal. Selama ini Jemu bacanya aku Jemu Dusun Batu Raja. Maaf, kita asli desa Pangkal Manggal, tidak malu aku mengaku desa Pangkal Manggal. Dikarenakan selama ini mohon maaf kalau temu aku, Pak, Bapak Jemu mana? Jemu Dusun Batu Raja. Lemakin kata aku Jemu Dusun Batu Raja. Aku Jemu Dusun Pangkal Manggal. Aku bangga menjadi putra daerah desa Pangkal Manggal. Nenek moyang aku dari Pangkal Manggal. Tidak katik belas darahnya walaupun hitam cak Jemu jauh, tapi asli Jemu Pangkal Manggal. Jadi mari kita ambil hikmahnya apa yang minta desa Pangkal-Pangkal ini selangkah lebih maju dari sebelumnya. Ayo kita kompak sama-sama demi ketertiban, kemajuan, kedisiplinan desa Pangkal-Pangkal. Jangan takut, siapapun bisa maju. Contohnya kami, mohon maaf, siapa kami sebenarnya? Kami bukan anak pejabat, kami bukan orang siapa-siapa. Kami lahir dari orang yang luar biasa, yang begitu hina di mata masyarakat. Dikarenakan orang tua kami tidak pernah pulang ke kampung yang menetap di desa Pangkal-Pangkal. Orang tua kami merantau ke Talang 81 Tanjung Gurung, tapi kami punya niat. Demi Allah, kami bersumpah bahwa selangkah aku harus lebih maju dari orang tua aku. Itu tekad aku awal. Jadi aku minta tolong kepada saudara-saudaraku, jangan kecil hati walaupun cuma tuh kita sehari nakok balang, nanggung upahan segalanya. Yang penting ada tekad, ada niat. Dibarengi dengan usaha, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terkabul. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ketua MUI telah berkunjung ke desa Pangkal-Pangkal. Bagi yang mau berurusan masalah di kependudukan, tidak usah takut, jangan sungkan. Sesulit apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau seandainya memang sulit, rumah kami itu buka 1 kali 24 jam. Insya Allah hari itu juga akan kami layani. Tapi kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Ketua MUI beserta rombongan dari Batu Raja, Bapak Camat Sembilan lagi, Bapak Kapolsek. Mohon maaf Pak Kapolsek agak sedikit terbawa emosi dikarenakan selama ini orang menganggap Batu Raja itu berjamaah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung bersama Nabi Muhammad SAW,
keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Semoga dengan kita selalu bersolawat kepadanya, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dia. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah desa Panggal Panggal beserta jajaran Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh lapisan masyarakat Desa Panggal Panggal yang pertamanya menyampaikan ucapan terima kasih. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu kita makan siapa bersama. Untuk ini kami persilakan kepada Pak Kadis, Pak Camat, silakan untuk ambil nasi di meja prasmanan. Untuk foto bersama, silakan. Ini ajang saya, ini ajang ini ya. Baik, pemirsa sekalian, saat ini saya bersama anak kita nih, ya. Bisa ngomong nggak? Komunikasi? Oh, nggak bisa. Namanya siapa ini? Rahmat Arupi. Rahmat Arupi, pemirsa sekalian. Nah, dia kasih tahu Rahmat, tapi saya
kurang untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat ya. Itu. Usianya Om? Usianya 17 tahun. 17 tahun sudah, pemirsa sekalian. Ini salah satu warga penerima BLT ya. Penerima BLT yang ada di desa Panggal-Panggal ini. Boleh Pak Kades sini Pak Kades? Atau sebelah sini aja Pak Kades? Oh ini. Itu. Nah kita bincang-bincang sama Pak Kades ya. Gitu. Pak Kades, ini anak kan masuk kategori keterbelakangan Iya. Pak ini sudah sampai kemana Pak? Didata tak di dinas sosial? Dia ini dikarenakan dari dinas sosialnya belum termasuk data, makanya kita masukkan di bantuan BLT dana desa. Oh di BLT dana desa. Ya. Ada berapa Kak warga yang mendapat BLT di desa ini? Untuk tahun 2025 ini ada 16 penerima. Alhamdulillah berarti desa ini betul-betul makmur ya Pak Kades ya. Iya. Tadi saya lihat sawah luas terbentang Pak Kades. Berarti desa ini betul-betul desa siap untuk pangan. Tadi juga kita bincang-bincang sama Ibu Kades, kalaulah tadi Ibu Kades bilang belum ada produk, tapi kalau boleh Pak Kades saya ingatkan ada semacam produk beras unggulan yang dari desa Panggal-Panggal. Jadi berasnya dikelola oleh PKK, itu dibuat beras yang baik sehingga menjadi suatu produk yang ada di desa Panggal-Panggal ini. Baik bisa sekalian, kalaulah lupa tadi namanya, siapa namanya tadi? Rahmat. Ini bagian saya nih Pak. Ya, ini bagian saya. Saya alhamdulillah selalu konsen dengan anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang cacat ya. Yakinlah fisiknya memang cacat, tapi kita ketahui ada suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Tetap semangat, ayo semangat. Oh, bersama Pak Kades Panggal-Panggal. Ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Baik, pemirsa sekalian, saat ini kami berada di jembatan gantung. Jembatan yang menghubungkan desa Panggal-Panggal menuju perkebunan. Perlu kita ketahui pemirsa sekalian, desa ini betul-betul sangat makmur ya. Utama hasil perkebunan, baik itu buah-buahan. Dari daerah ini begitu banyak buah-buahan, terutama durian. Ada durian, ada duku, ada rambutan, sempedak semuanya. Bisa sekalian, guna mempermudah masyarakat sampai ke seberang, pada tahun 2014 dibangunlah jembatan gantung untuk membantu masyarakat beraktivitas. Jadi pemirsa sekalian, alhamdulillah masih kokoh. Namun jembatan ini sudah beberapa kali diadakan perehapan. Alhamdulillah syukur di saat Kabupaten Oku dilanda banjir, satu-satunya jembatan ini yang aman dari terjangan banjir tersebut. Ikuti kami melihat jembatan yang penuh kenangan ini. Saudara sekalian, kita lihat anak-anak jembatan gantung ini namanya. Ya. Dek, udah sekolah? Ya. Hai. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 sudah. Semua kelas 6. Sudah biasa terjun-terjun seperti ini. Kamu mau jadi tentara nanti ya? Iya. Jadi mau jadi terjun dari pesawat ya. Ini latihan. Baik pemirsa sekalian, ayo coba. Silakan. Wow, bukan main. Wow, bukan main. Masih tinggal satu lagi. Iya. Bukan main pemirsa sekalian. Anak-anak ini betul-betul punya nyali yang sangat bisa diandalkan ya. Dikarenakan anak-anak ini sudah terbiasa. Tuh. Dari jembatan gantung setinggi ini, pemirsa, anak-anak ini tidak punya rasa takut. Ya, dikarenakan apa? Allah bisa
karena biasa. Dikarenakan sudah sering dan biasa, jadi sudah tidak lagi ada rasa takut untuk melakukan ataupun dari ketinggian yang cukup lumayan tinggi ini. Mereka terjun bebas untuk menghubungkan ke ladang-ladang ataupun ke kebun-kebun. Kita lihat nih, anak-anak ya, anak-anak desa Panggal-Panggal memang wow, bukan main ya. Wais. Bukan main pemirsa sekalian. Tapi jangan coba-coba untuk ditiru. Dikarenakan kalau mereka memang sudah berpengalaman. Dan juga kita lihat pemirsa sekalian, sama halnya seperti anak-anak kapal. Ya, anak-anak ini memang boleh katakan setiap hari bermain di sungai ini. Selain bermain, mereka juga aktivitas, ada yang memancing, pasang jaring, itu bisa sekalian. Tapi yang sangat membanggakan, desa ini memang betul-betul kompak pemerintah dan masyarakatnya. Kita lihat nih, anak-anak ya, anak-anak desa Panggal-Panggal memang wow, bukan main ya. Wais. Bukan main pemirsa sekalian. Tapi jangan coba-coba untuk ditiru. Dikarenakan kalau mereka memang sudah berpengalaman. Dan juga kita lihat pemirsa sekalian, sama halnya seperti anak-anak kapal. Ya, anak-anak ini memang boleh katakan setiap hari bermain di sungai ini. Selain bermain, mereka juga aktivitas, ada yang memancing, pasang jaring, itu bisa sekalian. Tapi yang sangat membanggakan, desa ini memang betul-betul kompak pemerintah dan masyarakatnya. Dan kami sampai di ujung jembatan, ya. Jadi kita lihat jembatan ini betul-betul kokoh dan sangat bermanfaat bagi warga desa. Bisa sekalian, pohon-pohon durian, nggak tanggung-tanggung, ya, besar-besar pohon-pohonnya. Tapi sangat disayangkan, kita ke sini belum saatnya berbuah. Kalian ada kopi di sini tumbuh dengan subur, ada lada. Ya. Pohon-pohon durian kalau sedang berbuah bukan main hasilnya, bisa sekalian. Jadi bertahap pembangunannya. Tapi totalnya tuh enggak berapa jumlah panjangnya nih sudah? Itu. Yang sini mengalir itu pelimpahan kata saya. Oh lebih. Ya, berbagi-bagi Pak. Ke arah jalan usaha tani yang kita ke pucuk tadi. Jadi 50 meter kita taruh ke sini dulu. Ya, dibagi-bagi sini ya. Dari jembatan itu berapa Om dapat dibangun? Itu. 200 ya. 200 meter ya. Wah, bukan main pemirsa sekalian, ini adalah kebun-kebun warga di sini. Pohon durian tuh sampai tuh. Udah besar-besar benar. Dan pemirsa sekalian, konon ceritanya durian ini sudah 3 atau 4 generasi. Mengapa bertahan? Dikarenakan durian ini sangat enak sekali. Ini namanya durian tembaga. Oh, nggak kalah sama dengan musangking, bawor dan use. Jadi durian yang dari daerah Semidang Haji ini memang durian-durian yang dapat diandalkan untuk bersaing, bisa sekalian. Siapa tahu ada pemiliknya, bisa sekalian. Ini jalan setapak, jalan menuju kebun. Sekalian, yang tadinya ini dasarnya papan ya, dikarenakan kita ketahui daerah ini banyak sekali bahan bakunya. Tapi semenjak tahun berapa Om? Tahun 2017. 2017 ini direhab dan diganti dengan plat.
Tahun 2017 pembangunannya. Direhabnya tahun berapa ini? Tahun 2017. Oh, sama tahun 17 bisa sekalian. Pembangunan 2014 direhab. Sama pembangunan ya. Tahun 2017. Bukan main ya, bisa sekalian. Kalau sudah cerita jembatan gantung, ini adalah satu potensi desa Panggal-Panggal. Ya. Airnya bening, anak-anak bergembira bermain di sungai, dan jembatan ini cukup lumayan panjangnya, merupakan urat nadi perekonomian masyarakat yang ada di desa Panggal-Panggal. Bisa sekalian, sungguh menakjubkan ya. Namanya daerah ini sangat potensi. Kebun-kebun yang ada di seberang sungai itu, bisa sekalian kita lihat di kiri kanan ini banyak sekali berjejer pohon-pohon duku. Ada duku, ada durian, dan juga bukan main pemirsa sekalian, kita lihat pohonnya pun sudah menjulang tinggi. Dan konon cerita durian dari desa ini sangat baik. Ini kita lihat pemirsa sekalian, pohonnya